Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku sekalian budiman. Dahulu kala ada seorang pemuda yang gemar beribadah, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Suatu ketika dia hendak pergi ke masjid, apa yang dilakukan? Dia mandi terlebih dahulu, kemudian pakai baju yang baru serta pakai harum-haruman. Namun ketika dia pergi ke masjid, sebelum sampai di tikungan, dia terjatuh. Dan apa yang terjadi? Dia tetap kembali ke rumahnya, namun dia mandi kembali, memakai baju yang bagus, kemudian memakai harum-haruman. Kemudian dia berangkat lagi ke masjid. Sampai di tikungan di masjid, dia pun terjatuh kembali yang kedua kalinya. Apakah dia putus asa? Tidak. Dia kembali lagi ke rumahnya untuk ketiga kalinya, memakai harum-haruman, mandi ya, terus pakai baju yang baru. Kemudian dia hendak ke masjid kembali. Sampai dia di tikungan, dia bertemu dengan bapak tua. Dan bapak tua ternyata dari tadi memperhatikan pemuda ini. Dia mengawasi dari jauh. Wahai pemuda, saya perhatikan dari tadi engkau terjatuh. Oleh karena itu saya hendak bertanya, engkau mau kemana? Jawab pemuda tadi, saya hendak ke masjid, wahai bapak tua. Kalau begitu marilah saya antar, supaya engkau bisa sampai ke masjid. Kemudian jawab pemuda tadi, terima kasih bapak tua atas bantuannya. Kemudian dia ke masjid sama-sama dengan bapak tadi dengan membawa sebuah lampu. Sampai di masjid, kemudian bapak tadi mempersilahkan, wahai pemuda telah sampai, saya ingin melanjutkan perjalanan. Oh bapak, mengapa engkau tidak ikut sholat? Tidak ikut ke masjid? Tidak, saya tidak ikut. Oh, ada apa? Saya adalah setan. Bagaimana bisa engkau adalah setan? Iya, saya adalah setan. Oh, kalau setan kenapa engkau mengantarkan saya ke masjid? Justru itu wahai pemuda, sayalah yang telah menjatuhkan engkau wahai pemuda. Saya sengaja menjatuhkan engkau supaya engkau tidak ke masjid. Saya sengaja mengantar engkau ke masjid. Kalau tidak, maka engkau akan mendapatkan ketiga hal yang saya takutkan. Apa maksudnya wahai setan? Yang pertama, ketika engkau terjatuh, kemudian engkau pulang, maka dosa-dosa kedua orang tuamu akan diampuni oleh Tuhanmu. Kemudian yang kedua kalinya engkau terjatuh dan engkau akan kembali, maka dosa-dosa saudara-saudaramu yang tertidur lelap akan diampuni oleh Tuhanmu. Kemudian yang ketiga kalinya, jika engkau tadi tidak ku antarkan, maka engkau akan kembali lagi, maka dosa satu kampungmu akan diampuni oleh Tuhanmu. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengantarmu ke masjid. Oh, seperti itu. Terima kasih atas bantuannya. Ya, sobatku sekalian budiman, dari cerita pendek ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu Allah itu melihat bukan dari hasilnya, namun dari usahanya, dari proses usaha yang hamba lakukan. Seperti hal yang dilakukan oleh pemuda tadi, meskipun dia sudah terjatuh, namun dia niatkan dia tetap akan beribadah kepada Allah, dia akan tetap selalu berjamaah di masjid. Maka ketika dia pulang ke rumahnya untuk mandi kembali, maka Allah berikanlah dia sebuah ampunan, yaitu orang tuanya, kedua orang tuanya diampuni dari segala dosanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.